Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Kembali lagi dengan Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan cinta untuk kalian yang berzodiak Gemini. Hai Gemini, ini bacaan cinta untuk kalian. Saya pakai kartu yang pertama. Ini adalah Oracle Card, Love Oracle Card. Untuk kita lihat bagaimana percintaan Gemini, dan ini tentang apa gitu ya. Nanti ada yang untuk single dan ada yang untuk yang sudah punya pasangan. Yang single saya pakai ini Wheel of the Year Tarot, dan untuk yang sudah punya seseorang ini adalah kartu untuk kalian. Yang kedua ini adalah Rider White Tarot. Oke, kita buka dulu. Oke, sudah dua. Oke, satu lagi ya. I need one more for my dear friend. For my dear friend. I choose by myself. Baik. Oke, kartu pertama kalian adalah wedding ring. Wow. Wedding ring, menikah ya. Union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Oke, ini adalah bacaan cinta untuk kalian para Gemini yang menemukan cinta sejatinya, yang sudah menikah bisa juga, kemudian yang terkoneksi dengan soulmate-nya. Oke, dan cinta yang akan eternally, yang akan panjang nih. Kayaknya saya baru ketemu seseorang yang baru ya. Oke, saya Virgo, saya bertemu dengan seseorang yang baru saja saya kenal dan dia Gemini. Saya nggak tahu dia nonton ini atau tidak, tapi ya udah. Mungkin ini untuk kamu yang baru kenalan sama saya dan kamu adalah Gemini. Oke, mungkin ini tentang kamu. Union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Ada pertemuan, ada pernikahan juga. Mungkin kamu sudah menikah, kemudian mungkin kamu terkoneksi dengan soulmate-mu, dan akan long lasting ya, akan panjang ini jalan ceritanya. Kemudian ada janji yang terus menerus atau everlasting ya, janji yang tidak terputus gitu ya, janji yang akan terpenuhi. Oke. Ada the snake. Aduh, yang itu bagus merit ya. Yang ini the snake. Competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. ada Gemini yang tiba-tiba berarti ini cowok nih ya, ini Gemini cowok. Tiba-tiba ketemu cewek lain gitu. Mungkin udah punya pasangan terus ketemu cewek lain. Oke. Kemudian ada juga Gemini yang berkompetisi di sini, nggak peduli dia cewek atau cowok. Dan dibilang katanya lihat ke belakang pundakmu, artinya ada kemungkinan orang yang akan mengkhianatimu gitu. Oke. Lanjut dengan girl talk. Oke, yang ini perempuan banget ya, girl talk. Oke, untuk perempuan Gemini. Time with friend, moving on, happily single, living in the moment, having fun. Oh, oke. Untuk Gemini single yang perempuan, ini saatnya kalian berbahagia dengan apapun yang kalian punya dan tidak perlu cemas dengan apapun yang tidak kalian punya, gitu ya. Oke, lanjut dengan yang single dulu ya. Yang single, Gemini single, coba saya buka kartunya. Gemini single, thank you. Ada satu kartu, dua kartu. Oke. Kenapa itu terbalik? 3 kartu, oke. 4, saya bikin begini deh. I think 2 more. 1. Yang single. Yang single kayaknya happy nih. Enggak nih. Ada the sun. Ampun, ini terbalik. Oke, untuk kalian para single Gemini, terutama yang divine feminine ya, yang cewek. Come on, kenapa kalian tidak bahagia? Kenapa? Bahagia aja my dear. Kan, aduh, gimana ya bilangnya? Zaman sekarang
being single and happy itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan in relationship tapi toxic gitu loh Gemini. So kartu kalian memang di sini bilangnya nggak happy, cuma ingetin lagi aja ya. Saya yakin kalian sebenarnya tahu, tapi saya mau ngingetin aja. Happiness itu di sini, kebahagiaan tuh di sini, di dalam hati kalian sendiri, di dalam diri kalian sendiri. Nggak tergantung kalian punya pacar atau tidak punya pacar, nggak tergantung kalian sama seseorang atau tidak. Kalian bisa happy dengan keadaan kalian apapun itu, my dear. So, just be happy, please. Gemini yang single, yang cewek terutama ya, just be happy. Oke, kenapa nggak happy? Saya lihat kartu di bawahnya ya. Karena ada Nine of Pentacles yang terbalik, karena kalian ngerasa apaan kerjaan nggak enak, atau kerjaan nggak bener, atau mungkin keuangan juga sedang tidak membaik sehingga tidak bisa mengambil apa yang seharusnya untuk kalian, jadi nggak happy gitu ya. It's okay kalau nggak happy-nya karena itu, asal jangan nggak happy-nya karena orang lain ya Gemini. Oke, pada saat ini mungkin memang keuangan, karir, dan bisnis sedang tidak membaik, itu yang bikin kalian nggak happy. Tapi ya kita lihatlah nanti kartunya ya di depan sana, pakai good tarot deh apa yang bagus-bagus gitu lah ya. Nanti saya pakai good tarot, saya lihat di depan sana kayak gimana. Ini saya ngebacain keadaan kalian dulu lah ya. Karena keuangan, bisnis, dan karir masih jelek, jadi nggak happy. Aduh, ini kan bacaan cinta. Oke. Apalagi ini terbalik nih kartunya. Oh ya, karena kalian ngerasa kalian nggak punya banyak gitu. Cuma dengan diri kalian sendiri, nggak ada orang yang menyapa. Udah makan belum? Udah bangun belum? Ya. My dear, yang kayak gitu tuh nggak harus dari pasangan ya, bisa juga dari teman, dan kalian gampang kok bikin teman. Maksudnya making friend tuh berteman dengan siapapun, karena kalian orang yang ya memang semudah itu kalian berteman ya. Kemudian ada Ten of Wands yang terbalik. Oke, terbalik lagi nih. Perjalanan percintaan kalian memang sedang stuck, tidak dilanjut, tidak berjalan. Tapi sekali lagi itu bukan alasan kalian untuk sedih atau nggak bahagia gitu. Ada banyak alasan untuk bahagia, my dear. Oke, saya pengen banget lihat kartu selanjutnya nih. Tapi kita lanjutin dulu ya. Kartunya. Oke. Ada the World yang terbalik ya. Menurut kalian semesta sedang tidak mendukung kalian? Ya, memang seperti itu. Kalian berada di titik rendah untuk percintaan kalian, my dear single. Tapi tadi dibilang kartunya girl talk. Jadi ya udahlah, ngobrol sama sesama teman perempuan. Ini memang terutama untuk Gemini yang cewek ya. Tapi bukan berarti yang cowok juga nggak boleh dengerin. Yang single boleh juga ya. Yang girl talk itu tadi yang perempuan. Tapi kalau yang ini, ya mungkin karena karir, bisnis, dan keuangan kalian anjlok, jadi kalian ngerasa nggak enak gitu hidupnya. Kemarin waktu single tapinya banyak duit, oke gitu ya. Tapi ya sekali lagi, my dear Gemini, itu bukan alasan untuk tidak bahagia gitu. Dan apakah kesinggelan kalian itu berlanjut ya? Kita lihat ya. Ada Queen of Swords gitu. Penantian kalian sebenarnya akan berakhir. Kalian akan menemukan seseorang di dalam kehidupan kalian yang tiba-tiba klik sama kalian, and then kalian bisa melanjutkan. Dengan catatan itu bukan mantan ya. Itu bukan mantan, tapi orang-orang baru yang akan ketemu dengan kalian. Kalau kalian berpikir untuk lari balik ke mantan, ya menurut saya itu bukan sebuah sebuah action yang wise ya, karena jangan, mantan is mantan gitu, nggak usah balik lagi ke mantan, udah ke yang baru aja gitu. Kalau sama yang baru kemarin udah selesai, ya udah cari lagi yang baru lagi gitu, atau nggak usah cari lah, nanti semesta akan memberikan kepada kalian. Iya benar, pada saat ini belum ada tanda-tanda dari semesta untuk membalikkan keadaan kalian, tapi kan apa yang kalian tunggu, apakah itu akan datang?
ya udah, kalau sekarang sesinya menunggu, ya udah menunggu gitu. Nanti ada sesi di mana kalian ketemu seseorang and then klik and then kalian bisa bersamanya gitu ya. Kemudian ada Six of Wands. Banyak hal yang perlu kalian selebrasi bersama kehidupan kalian dan orang-orang yang bersama kalian gitu, yang support dengan yang support kalian, dan nggak perlu kalian berpikir kayak aduh sendiri nggak enak gitu. Enggak, sendiri enak-enak aja loh my dear. So emang ini saatnya masih sendiri, jadi ya nggak usah mikirin segitunya juga. Oke, saya mau klarifikasi dulu, apakah benar ada orang yang akan bersama kalian my dear Gemini. Datang, oh 2 ya. Oke, so saya nggak bolak-balik ya kartunya ya, karena saya memang pengen tahu. Ada Wheel of the Year, kartu keberuntungan, dan The Moon. Oke, kenapa Wheel of the Year sambungannya dengan The Moon gitu? Ini dua hal yang berbeda loh, yin and yang banget nih. Karena ini keberuntungan dan ini sisi gelap. So jadi gini nih kalau saya lihat kartunya. Sebenarnya kalau kalian menunggu seseorang, ini bakalan kesampaian, bakalan ada yang datang ke kalian atau ketemu orang baru. Masalahnya adalah kalian tuh masih berharap akan hal yang lama gitu. Yang kemarin-kemarin udah bukan buat kalian, masih kalian arepin, tuh sebagaimana dong? Ya nggak bisa begitu my dear, ya nggak bisa begitu. Kalian harus secepatnya move dari hal yang lama gitu. Dengan begitu percintaan kalian itu akan ada sesuatu yang baru gitu. Keberuntungan ada, masalahnya kalian masih terikat dengan something dark, sesuatu yang ada di masa lalu kalian, dan kalian nggak bisa move on dari itu. So move on aja dari hal-hal tersebut my dear Gemini yang single. So nanti akan ada yang baru untuk kalian. Oke, saya kasih dulu ini yes or no untuk kalian. Pertanyakan sesuatu tentang percintaan. Jawabannya ya, bisa dilakukan. Yes, bisa dilakukan. So see, masih ada hal bagus yang perlu kalian celebrate kan. Dan sekarang ini yang kedua adalah untuk kalian yang tunggu dulu, masih buat dia. Saya kasih Whisper of Love. Dia lagi yang single ya, Whisper of Love untuk single. Oke, dipilihin nih, bukan saya yang milih. Good. Consider your foundation. Kan dari tadi juga saya bilang consider your foundation, maksudnya dasarmu sini itu yang mesti dikuatin dulu gitu. Gimana kalian mau dapat seseorang yang baru, kemudian percintaan yang baru, something luck, sesuatu keberuntungan baru, kalau kalian nggak punya dasar yang kuat di sini nggak punya sesuatu yang bikin kalian punya dasar, dimana pada akhirnya kalian udah ngerti gitu. Yang kemarin, misalnya yang kemarin begini ya udah berlalu gitu, dan sekarang jadikanlah sesuatu yang baru dan lebih baik, the better you, kalian yang terbaik gitu ya. Oke, look at how committed you are to love. Jadi kalian berkomitmen dulu dengan cinta gitu. Yang lama aja belum selesai gitu, dan kalian tidak berkomitmen dengan itu. Gimana caranya kalian bisa dapat sesuatu yang baru dan bagus? Gitu ya, my dear Gemini yang single. Oke, lanjut dengan Gemini yang sudah punya pasangan. I need, satu. No. Fine. Sebentar ya. Oke. Wow. Oke, untuk Gemini yang sudah punya pasangan saat ini, kalian sebenarnya udah nggak mikirin apakah ini lanjut atau enggak atau bagaimana. Kalian sudah tahu apa yang terjadi, sudah bisa oke lah, ini memang seperti ini gitu. Jadi kayak kalian nggak mikir yang macam-macam lagi dalam hubungan yang ini.
Dan kalian mendapatkan kabar dari orang lama di hidup kalian yang tiba-tiba datang, atau kalian yang mencari orang lama tersebut. Ini orang lama nih, udah pernah kalian kenal dan kalian berkabar dengan dia gitu. Kemudian apalagi yang terjadi dalam percintaan kalian? Ada Hierophant yang terbalik. Oke. Satu permasalahannya, mungkin ada di antara kalian yang punya pacar beda agama atau punya pasangan beda agama. So itu masalah buat kalian karena bagaimanapun nggak tahu, kalian yang suka nonton tarot sebenarnya tahu ini kartu apa ya. Cuma kan saya membacanya dari karena saya intuitif empat, jadi dari hal yang tidak terlihat. Kalau kalian sudah tahu atau Google aja ini artinya apa, dan itu yang secara teori, secara book itu seperti itu. Tapi yang di sini di bacaan kalian ini yang saya lihat adalah seperti itu. Ada beda kepercayaan antara kalian dengan orang yang dealing dengan kalian pada saat ini, dan tapi kalian nggak pikir panjang apakah itu mau terusin atau enggak, karena kalian merasa dia sudah saya kenal, orang tersebut sudah saya kenal dan saya merasa cocok dengan dia gitu loh. Kalaupun ada orang lama yang datang dalam kehidupan kalian, itu bukan berarti terus kalian bimbang dan pergi ke orang lama itu, enggak. Justru itu membuat kalian terkonfirmasi bahwa kalian ya udah, saya milih orang ini gitu, apapun resikonya saya pilih gitu ya. Oke, kemudian ada Ace of Cups-nya terbalik, dan perasaan si Gemini itu sebenarnya bisa bahagia sama yang ini gitu, tapi kok beberapa hal masih ganjal gitu. Dan ya bukan berarti tidak banyak berkat ya, bukan, mungkin berkatnya banyak, mungkin cintanya banyak, tapi karena satu dan lain hal ada hal yang memang perlu kalian sedikit banyak pikirkan kali. Oke, so two pentacles yang di situ itu, kalian tidak mikir bahwa ini akan jadi masalah di masa depan. Seharusnya tetap ini adalah jadi masalah di masa depan ya. Oke, so kalau kalian mau pikirin lagi itu boleh sih, silakan pikirin lagi. Takutnya memang benar nanti ada masalah di masa depan dengan percintaan kalian kali ini gitu. Oke, kalian berpikir untuk marriage dan lain sebagainya, tapi enggak lah. Maksudnya itu harusnya jadi bahan pemikiran kalian dulu sebelum ke jenjang berikutnya gitu. Oh iya, tadi juga ada the snake ya. Takutnya ini akan menyakiti kalian dan kalian nggak lihat itu gitu. Kalian nggak lihat bahwa hal itu dapat menyebabkan sakit di hati kalian suatu hari nanti. Jadi perlu kalian pikirin hal ini ya. Takutnya yang tidak terlihat itu justru nanti akan membuat kalian sakit hati gitu. Terus Eight of Cups yang terbalik di sini bilang kalian susah untuk meninggalkan ini gitu ya. Walaupun mungkin ada banyak orang, fine, orang lama yang datang ke kalian itu cuma ngingetin doang. Kamu tuh udah mikirin belum ke depannya dengan si ini gitu kan? Kan kalian banyak perbedaan gitu, mungkin perbedaan budaya, perbedaan agama juga mungkin ya. Terus tapi kalian tidak siap untuk meninggalkan itu gitu. Dan buat kalian hal tersebut kalau kalian tinggalin nanti jadi apa ya, intinya sebenarnya kalian cuma takut sendiri sih. Saya kok merasakan ya vibe-nya si Gemini saat ini adalah baik yang single maupun yang sudah punya seseorang itu takut sendirian gitu. Ada ketakutan berada di situasi yang sendiri gitu. Well, gimana saya mau ngomongnya ya? Saya bisa merasakan itu karena pada dasarnya kalian memang tidak bisa sendiri Gemini. Gambar kalian aja adalah kembar ya. Jadi kalian harus selalu punya seseorang yang di samping kalian dan memperhatikan kalian gitu. Terus
Dan apapun hubungan kalian saat ini, kalian takut ditinggal gitu. Aduh, saya susah kalau ngomongnya. Oke, sebentar lah ya, saya baca dulu kartunya. Habis itu saya kasih omongan lagi lah ya. Ini ada Seven of Sword dan The Tower sih. Ya benar, kalian sudah memenangkan hatinya, kalian sudah memenangkan percintaan ini, dan kalian benar-benar merasa di posisi yang benar dengan adanya si dia bersama kalian. Sayangnya itu sebenarnya adalah zona nyaman yang kalian ciptakan sendiri gitu. Di sini dibilang kalian harus keluar dari zona nyaman itu supaya tidak terjerat. Itu tadi the snake-nya ya. Mungkin bukan orang yang mengkhianati kalian, tapi ada jeratan ya. Ada jeratan in the future, ada jeratan di masa depan, di mana kalian tidak lihat sekarang, tapi nanti di masa depan kalian jadi seperti apa ya, berada di situasi yang nggak enak gitu ya. Mau diterusin tapi begini, nggak diterusin kalian takut sendiri gitu. Takut sendiri itu maksudnya takut sendirian dan tidak bersama dengan seseorang, tidak ada yang ngopeni kalian, tidak ada yang merhatiin kalian. Itu ketakutan kalian, baik single maupun yang udah punya seseorang. So, apa pesan saya untuk kalian ya? Susahnya adalah kalau kalian berada di situasi seperti ini, mau saya ngomong sampai berbusa-busa, kalian nggak mau denger. Tapi udahlah ya, kalian mau denger atau enggak, oke, tugas saya cuma kasih tahu sama kalian. Penuhi diri kalian sendiri sampai penuh, sampai kalian nggak butuh apapun selain diri kalian sendiri. Caranya itu yang harus personal ya, nggak bisa secara general begini, karena jalan cerita kehidupan manusia kan nggak sama satu sama lainnya. Gimana saya mau kasih advice kalau ini tidak related secara spesifik dengan kalian. So kalau memang kalian butuh personal reading, silahkan hubungi saya. Yang nggak butuh ya nggak apa-apa. Intinya cari jalan sama kalian sendiri. Gimana jalannya, mau cari kemana, kayak ke pembaca tarot reader, ke pembaca tarot yang lain, ataupun guru spiritualitas atau apapun itu, terserah kalian aja jalannya gimana. Yang jelas pesan saya adalah penuhi diri kalian sendiri sampai berkecukupan, sampai berkelimpahan, sehingga kalian tidak butuh orang lain, tidak butuh apapun, tidak butuh siapapun untuk memenuhi kebutuhan kalian. Jangan ada yang kosong di dalam diri kalian. Dengan begitu kalian mau sendiri atau punya pasangan, it doesn't matter anymore. Kalian bisa menghidupi hidup kalian dengan baik dan dengan tidak gundah gulana galau gitu loh. Semoga dimengerti ya, my dear Gemini. Baik, apa yang saya mau buka sekarang? Oke, yes or no. Satu pertanyaan, maaf. Yes or no untuk kalian. Saya nggak panjang-panjang loh ya bacanya. Oke. Kayaknya cuma itu pesannya soalnya. Astaga, jatuh tapi banyak. Ya udah nggak apa-apa. Yes or no ya. Absolute yes. Absolute yes untuk kartu The Sun. Absolute yes. Good. Pesan dari Oracle card-nya ya, yang untuk kalian para Gemini yang sudah punya pasangan, dan ini adalah have patience, sabar katanya. Love is patient and kind always. Sabar, cinta itu sabar dan penyayang dan baik. Oke. Baiklah, kalau begitu saya kasih angel message aja untuk kalian ya. 3 angel message. Yang satu ini adalah, ini untuk semua ya, semua Gemini ya. Ya, message dari angel, siapa tahu ada yang bisa diambil. Oke. Nah, terus prediksinya apa nih? Kok ada yang ngomong di kepala saya Gemini, ada yang bilang terus prediksinya apa nih Gemini untuk yang single maupun yang sudah dengan seseorang. Oke. Ini untuk yang single, ya nanti akan ketemu dengan seseorang ya. Tapi
kalian hapus dulu masa lalu kalian dan penuhi dulu diri kalian sampai penuh. Jangan mengharapkan orang itu yang ngisi kalian. Kalian sudah penuh duluan, baru kalian bisa punya relationship yang solid gitu. Jadi bisa ketemu dengan seseorang, bisa, asal kalian sudah tidak berada di masa lampau. Yang lampau sudah udahan dan kalian gak usah pikirin lagi gitu. Nah, untuk yang sudah punya seseorang, apakah bisa bersama orang tersebut dengan segala perbedaannya, ya kan? Saya bilang tadi mungkin ada yang berbeda agama, berbeda culture gitu, budaya dan status sosial, mungkin bisa sama dia, bisa cuma nanti ujung-ujungnya ada masalah karena kalian nggak mikirin saat ini gitu loh. Itu doang sih sebenarnya. Oke, so 3 pesan dari kalian dari Angel's Message. Ada Grace and Antoinette. To help heal the situation, see the other person point of view with compassion. Untuk kalian bisa healing dari yang sekarang, kalian harus terima masukan dari orang lain. Tentu saja masukan dari orang lain yang sevisi dan misi dengan kalian gitu, yang sayang sama kalian gitu. Bukan sembarang orang, kalian kan memang gak bisa sembarang orang juga ya. Kasih nasihat ya belum tentu bener gitu. Oke, dan kemudian yang selanjutnya adalah gentleness, Archangel Sandalphon. Be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situation, and environment. Jadi untuk kalian, Archangel Sandalphon ini bilang, kan, ini cuma mengkonfirmasi apa yang saya omong ke kalian ya. Be very gentle with yourself at this time. Kalian harus berbaik dengan diri kalian sendiri saat ini ya. Surround yourself with gentle people, situation, and environmental. Kalian harus berada di situasi di mana kalian punya orang-orang yang positif, kemudian suasananya juga positif, keadaannya juga positif. Dengan demikian kalian bisa juga ikut terimbas positifnya gitu. Jangan berada di toxic situation ya, yang racun-racun itu. Makanya udah kaburin aja lah ya yang racun-racun itu. Oke, kemudian dari Angel's Prayer, balance, keseimbangan itu yang memang diperlukan di dalam kehidupan setiap manusia, my dear. Oke. Satu lagi dari Monology Oracle Card ya, pesannya apa for my dear friend Gemini? Meditate and contemplate. Oke. Nggak usah gerasa gerusu ya, my dear. Jadi pada saat ini yang diperlukan adalah ketenangan batin ya, ketenangan batin dan ketenangan kehidupan, itu aja sih. Oke, my dear Gemini, sudah cukup bacaan cintanya kali ini. Semoga kalian baik-baik saja, selalu sehat ya, selalu berbahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light angel and love and bye now.